Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pemirsa TVRI Sulawesi Tengah Media Pemersatu Bangsa. Saya kembali hadir untuk program Dialog Publik bersama saya Julius Efrain. Pemirsa, kurang lebih 60 menit ke depan hingga pukul 7 malam nanti kami akan membahas penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, pengawasannya khususnya di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa, 270 daerah siap melakukan kontestasi di Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020. 9 pemilihan terletak ataupun juga terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi, kemudian juga 7 kabupaten dan 1 akan memilih wali kota dan wakil wali kota Palu. Seperti apakah kemudian pengawasan yang akan terus dilakukan oleh pihak-pihak penyelenggara? Karena kita sering mengetahui bersama bahwa di tengah pandemi COVID-19 ada hal-hal baru yang kemudian akan diatur menyangkut tentang keselamatan dan juga kesehatan baik dari pihak penyelenggara, dari peserta pemilih begitu, ataupun juga dari masyarakat yang kemudian akan menggunakan vote day-nya pada 9 Desember 2020 mendatang. Bagaimana kemudian Bawaslu dan juga KPU Sulawesi Tengah menjamin bahwa tidak akan adanya klaster-klaster penyebaran COVID-19 di tengah Pilkada 2020 yang memang kita masih dilingkupi dengan bencana non-alam, yaitu Coronavirus Disease 2019. Pemirsa, 3 narasumber kami telah hadir di studio TVRI Sulawesi Tengah, tepatnya di studio Pentalu, akan membahas tentang topik ini, yaitu pengawasan penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama bergabung bersama kami Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Pak Ruslan Hussein SHMH. Selamat sore, selamat petang Pak Ruslan. Selamat sore dan petang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Tanwir Lamaming, SS, Ketua KPU Sulawesi Tengah pun juga hadir. Pak Tanwir, selamat petang Pak Tanwir. Selamat petang. Dan juga Akademisi Universitas Tadulako Palu, Dr. Aminuddin Kasim SHMH. Selamat petang Pak Dokter. Selamat petang. Ya. Baik, dan pemirsa, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui telepon 0451 452 414. Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda, perspektif Anda tentang pengawasan penyelenggaraan Pilkada di 2020 di tengah wabah COVID-19. Saya akan langsung mulaikan perbincangan saya bersama dengan ketiga narasumber saya. Saya ke Pak Ruslan dulu. Pak Ruslan, dari Bawaslu sendiri yang menjadi kerja untuk hari ini dan akhir-akhir ini seperti apa begitu Pak kemudian? Sesuai dengan kewenangan, tentu Bawaslu melakukan pengawasan dan pencegahan di sana, sosialisasi, himbauan, dan jika kemudian ada pelanggaran, tentunya menggunakan kewenangan yang kedua, penindakan pelanggaran, baik yang berdimensi pidana, administrasi, etik, maupun pelanggaran hukum lainnya. Dan juga kalau ada permohonan sengketa, tentunya jajaran kami di Bawaslu Kabupaten Kota dan terkhusus di Bawaslu Provinsi tentunya harus siap menyelesaikan permohonan sengketa yang diajukan oleh pihak terkait sekaitan dengan keputusan KPU. Artinya Pak Ruslan, kalau kita bahasan tahapan sekarang, kita berada tahapan KPU baru melakukan rapat pleno untuk data atau daftar pemilih sementara. Iya. Sudah adakah temuan yang kemudian ini melanggar administrasi, kemudian kode etik, ataupun juga hal lainnya begitu dari Bawaslu sendiri sudah ada menemukan? Terkhusus untuk pemutakhiran data pemilih, ini kami baru selesaikan tadi bersama dengan Pak Ketua KPU, bahwa di sana secara khusus Bawaslu menyampaikan saran perbaikan dan juga rekomendasi yang kami nilai dalam proses tersebut mayoritas saran perbaikan dan rekomendasi itu sudah ada tindak lanjut dari KPU provinsi dan juga jajarannya, tapi kemudian kami tetap melihat ada beberapa catatan, kan ini masih daftar pemilih sementara, sehingga masih ada waktu hingga menjadi DPT untuk kemudian teman-teman penyelenggara teknis KPU khususnya bersama dengan pengawas pemilihan untuk memastikan pemilih yang memenuhi syarat terdaftar dalam DPT dan juga pemilih yang tidak memenuhi syarat itu dihapus, dicoret dalam DPT tersebut. Selain pemilih Pak, apa yang sudah menjadi temuan Pak? Kalau kita pun misalnya berbicara tentang pasangan calon begitu, kita tahu bersama untuk gubernur, wakil gubernur ada 2 begitu pasangan calon yang kemudian akan ditetapkan. Ya. Kalau terkait dengan tahapan pencalonan, hasil pengawasan Bawaslu, bahwa untuk syarat pencalonan itu semuanya memenuhi syarat, terkhusus untuk syarat calon memang ada beberapa item yang masih tidak memenuhi syarat. Tapi kan ada waktu, dalam rentang waktu tertentu untuk kemudian pasangan calon yang bersangkutan di Provinsi Sulawesi Tengah untuk memenuhi syarat calon yang belum memenuhi syarat tersebut. Kemudian saya tambahkan lagi untuk hasil pemeriksaan kesehatan itu semuanya memenuhi syarat. Oke, dan itu sudah dilaporkan Pak dari rumah sakit masing-masing undata untuk gubernur ya Pak? Ya, artinya seperti itu hasil pengawasan Bawaslu yang connect dengan hasil
kerja dari teman-teman KPU provinsi. Baik. Jadi saya ulangi Pak, untuk pencalonan sendiri ini ada syarat pencalonan yang sebenarnya sudah memenuhi syarat semuanya, namun untuk syarat calon masih ada yang BMS begitu Pak, Iya. belum memenuhi syarat. Apa yang kemudian akan menjadi rekomendasi, nanti saya akan kembali ke Pak Ruslan gitu. Saya ke Pak Tanwir. Pak Tanwir, tadi kita bersama siang tadi KPU sendiri ini melakukan rapat pleno begitu Pak, rekapitulasi dan penetapan DPS tingkat provinsi Sulawesi Tengah. Hasilnya seperti apa Pak Ketua KPU? Ya, tadi kita sudah lakukan pleno terbuka penetapan DPS. Jadi pleno terbuka tadi ini sebenarnya hanya rekapitulasi dari hasil pleno kabupaten kota. Jadi ada 13 Pak. Yang Ya, yang 13 kabupaten 13 kota kabupaten semua kota. melakukan itu. Jadi kita melakukan rekap, artinya kita melaksanakan rekap itu untuk menetapkan jumlah DPS se-Sulawesi Tengah. Ya, jadi pleno ini sudah ditetapkan di tingkat kabupaten, kemudian kita rekap. Untuk DPS kita itu sejumlah 2.018.722. 2.018.722 722 pemilih. Ini di kabupaten kota di 13 Pak, Iya, 13 kabupaten kota. Oke. Nah, jadi itu yang kita tetapkan. Nah, mekanisme ini proses ini kan masih jalan. Ini baru penetapan, dalam waktu beberapa hari ke depan kami harus umumkan kepada ke semua TPS ya. PPS akan melakukan pengumuman. Kemudian kita berharap bahwa dari pengumuman itu ada tanggapan, ada tanggapan masukan ya. Dan juga ada ketentuan lain yang harus teman-teman laksanakan, yaitu uji publik terhadap DPS. Ini untuk lebih meminimalisir kondisi-kondisi di mana mereka yang seharusnya terdaftar itu tidak terdaftar. Tanggapan masukan ini akan diberikan oleh siapa saja begitu Pak? Siapapun. Melibatkan pihak-pihak saja. Ya, siapapun yang bisa memasukkan ke kami, entah itu kemudian masyarakat umum, entah kemudian peserta pemilu, pemilihan, partai, ataupun dari teman-teman Bawaslu atau Panwas atau Panwas kelurahan dan desa, Panwascam. itu pasti kami akan mengakomodir. Akan ada uji publiknya juga Pak? Ya, ada juga uji publiknya itu untuk memastikan apakah DPT kita memang itu bagaimana. Oke. Kapan kemudian DPS ini akan berubah menjadi DPT Pak? Itu Kalau kita hitung-hitungannya akan, begitu. ya ini kan bergulir ya, waktu kita itu sampai Oktober. Ya, sekitar 8 Oktober kita sudah harus menetapkan DPT. Baik, Pak Ruslan, saya akan masih fokus begitu Pak untuk DPS Pak. Artinya akan ada tahapan masukan begitu, ada uji publik yang kemudian bisa melibatkan seluruh pihak termasuk masyarakat. Apa yang akan menjadi pengawasan ketika ini dilakukan gitu dari Bawaslu sendiri Pak, hingga ada akurasi data nantinya di Oktober? Artinya dalam konteks faktualnya, penyelenggara teknis KPU jajarannya di tingkatan kelurahan dan desa itu jalan beriringan dengan pengawas pemilihan. Walaupun misalnya dalam beberapa hal tertentu, jajaran Bawaslu karena jumlahnya yang minim itu mengadakan audit coklit terkait dengan ketepatan prosedur. Apakah prosedur mekanisme coklit itu sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan? Misalnya ini ketentuannya, ditempel stiker, harus petugasnya datang langsung, tidak bisa diwakili dan seterusnya. Jadi dalam proses itu manakala ada proses yang terlanggar atau tidak diindahkan, maka dalam hal ini pengawas kami itu memberikan saran perbaikan. Ya, saran perbaikan yang kami harapannya dalam kesempatan pertama itu segera ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya. Tapi kalau kemudian ada keadaan tertentu saran perbaikan tadi urung tidak dilaksanakan, maka kami tindak lanjuti dengan rekomendasi pelanggaran administrasi. Kalau itu tingkatannya tentu lebih kuat lagi, wajib untuk dilaksanakan oleh KPU dan atau jajarannya. Namun saya percaya KPU akan melakukan itu Pak. Ya, begitu ya Pak Tanwir ya? Pastilah, karena kan namanya juga rekomendasi, ada kewajiban kami untuk melaksanakan. Pak Tanwir, tadi disampaikan Pak Ruslan, kita pindah sekarang begitu Pak, untuk pencalonan. Jadi ada syarat pencalonan yang memenuhi syarat, namun untuk syarat calon masih ada item-item yang BMS begitu Pak. Ya. KPU menemukannya di poin-poin mana sih Pak? Ya, sebenarnya lebih pada administratif saja ya. Administratif misalnya saja. ada legalisir misalnya, ada misalnya dari pajak ya yang belum lengkap, sisa melengkapi saja. Dan kalau dari pencermatan kita sih dari verifikasi itu semuanya tidak pada kategori
Yang berat. berat ya saya kira. Oke. Mungkin teman-teman tim bakal pasangan calon ini malah sudah memperbaiki semua ya. Karena Tahapan perbaikan akan diakhiri hingga kapan, Pak? ya mungkin 1-2 hari ke depan. 1-2 hari ke ya, depan. karena kita ada verifikasi lagi dari hasil perbaikan itu. Oke. Ya. Untuk kesehatan dari 2 pasangan calon yang kemudian akan bertarung pun juga sudah masuk begitu, Pak? Sudah kemarin sudah diserahkan dari ketua ID ya, dari rumah sakit kan, untuk provinsi sudah diserahkan, untuk 7 kabupaten sudah diserahkan, dan 1 kota juga sudah diserahkan. Alhamdulillah secara keseluruhan dari 27 pasangan calon yang ada di tengah ya, termasuk kita untuk provinsi calon semua memenuhi syarat. Semua memenuhi syarat. Baik, saya pindah ke Pak Dokter. Pak Dokter, kita sudah langsung bahas di 2 pokok begitu, Pak. Kita bahas DPS yang masih ada akurasi datanya nanti akan diperbaiki, akan menuju ke DPT. Yang kemudian kedua adalah syarat calon begitu, Pak, yang masih ada belum memenuhi syarat, namun sudah ditegaskan oleh Pak Tanwir, ini bukan hal yang berat, ini masih menjadi hal yang ringan, mungkin 1-2 hari akan dilengkapi begitu. Dari Pak Dokter sebagai pengamat atau akademisi UNTAR, seperti apa kemudian melihat hal ini berjalan dengan lancar, Pak? Daftar pemilih sementara adalah memang salah satu esensi dari pemilu. Mau disebut pemilu ada tiang-tiang penyangga. Itu harus ada DPT yang prosesnya mulai DPS. Ya, harus ada tata cara pemilihan. Nah, khusus dan ada beberapa lagi itu yang tiang-tiang penyangga yang disebut pemilu. Tidak lengkap disebut pemilu kalau tidak ada pemilih. Betul. Oleh karena itu, mengapa penting DPS itu harus diteliti betul ya keabsahannya, dan Bawaslu harus masuk itu. Ini karena berkaitan dengan hak konstitusional orang untuk memilih. Jadi undang-undang menetapkan bahwa setiap orang berhak untuk memilih, karena hak memilih itu bagian dari hak asasi manusia. Tapi bisa jadi orang berhak memilih menurut aturan perundang-undangan, tapi tidak terdaftar di dalam DPT. Nah, oleh karena itu sebelum ditetapkan DPT yang tetap itu, prosesnya harus diperbaiki terus mulai dari PS. Karena itu terkait dengan orang mau pergi di bilik suara. Saya dari perspektif akademisi, orang pergi di bilik suara itu adalah sebuah mekanisme kontrak sosial antara dia dengan calon yang akan dia pilih 5 tahun ke depan. Jadi dia menitipkan kedaulatannya di bilik suara siapa. Tapi bisa jadi tidak terpenuhi itu hanya karena dia tidak terdaftar di DPT. Oleh karena itu kalau tidak salah itu nanti Bawaslu akan ada formulir yang namanya apakah dulu surat pemberitahuan memilih, surat C6 ya, Pak, ya? panggilan memilih C6 itu. Nah, itu dia bagian dari proses tadi. Tidak akan mungkin kan muncul itu kalau tidak soal DPS ini tidak disempurnakan sampai di DPT. Oleh karena itu menurut saya dari perspektif demokrasi, dari perspektif hak asasi manusia, betapa ya terutama dari perspektif pemilu, ya tentu masalah orang bisa memilih menggunakan hak pilihnya tentu harus dulu dijamin ada kepastian bahwa dia terdaftar sebagai warga negara yang berhak memilih. Pak Dokter, ada satu kajian yang mengatakan bahwa isu krusial ini memang terletak di DPS dan DPT begitu, Pak. Anda setuju kemudian kalau dikatakan isu soal yang ini sangat soal mulai karena klasik. Karena setelah DPS itu kan dinamis, ya. Kadang-kadang kan belum terpantau semua oleh teman-teman di jajaran pemilu. Karena itu misalnya ada orang yang meninggal, tapi ya kan yang tidak bisa, tidak mungkin lah itu. Ada orang yang tidak berhak memilih. Undang-undang sudah membatasi beberapa warga masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, misalnya temporary. Nah, pengalaman-pengalaman sebelumnya, hal-hal seperti itu, orang seperti itu masih ada muncul. Ini adalah pembersihan itu ya. Ya, kira-kira dan begitu. KPU dan Bawaslu akan terus memantau begitu, Pak, untuk DPS dan DPT nantinya, Pak Ruslan. Ya, memang jadi tugas dan dan kewajiban tanggung jawab. kami. Oke, baik. Kita berharap semoga akurasi data nanti akan ada begitu, Pak, di Oktober begitu. Oke, Pak Ruslan, Bawaslu baru-baru saja, maksud saya, itu mengeluarkan indeks kerawanan pemilu IKP begitu, Pak. Iya. Dan kemudian ini sudah diberitakan juga bahwa posisi Sulawesi Tengah itu ada di tingkatan kedua, Pak. Iya. 81, sekian persen begitu, Pak. Iya. Di bawah Sulawesi Utara. Apa yang menjadi konsiderannya, Pak, sehingga kemudian Sulteng ini menjadi posisi kedua rawannya? Iya. Pertama kami melihat IKP itu selalu benar. IKP selalu benar, Iya. Pak. Alasannya seperti begini. Kalau kemudian itu tidak terjadi, berarti memang sudah ada langkah antisipasi.
terkait dengan mengatasi kerawanan tersebut. Tapi kalau kemudian benar-benar terjadi, ya memang karena sejak awal sudah di-warning. Kita dalam posisi tingkat kerawanan urutan kedua, pilkada provinsi yang di seluruh Indonesia. Nah, tentunya di sana ada indikatornya terkait dengan kontestasi, partisipasi, dan juga aspek sosial politik yang kemudian semuanya diramu dalam bentuk angka-angka sehingga muncul indeks tersebut. Seperti itu. Jadi akhirnya kita arti kontestasi, kemudian juga aspirasi begitu Pak. Iya, partisipasi. Partisipasi ini memang menjadi poin yang kemudian dinilai sehingga mengakibatkan kita ada di posisi yang kedua begitu. Dan ini sudah disampaikan ke KPU Pak. Ya, sudah disampaikan dalam rilis, karena itu penelitiannya Bawaslu RI, semua lembaga negara termasuk KPU yang terlibat dalam penyelenggaraan kontestasi dan menaruh perhatian terhadap pilkada, tentunya sudah kami sampaikan melalui Bawaslu RI. Oke, Iya. Pak Tanwir, KPU juga sudah menerima rekomendasi ini Pak dari Bawaslu. Responnya. Iya, saya kira bukan dalam bentuk rekomendasi ya, Oke. hanya dalam bentuk penyampaian bahwa kerawanan Sulawesi Tengah. Wah. Tapi bagi kami itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, Pak. Mau Iya. urut berapa, semua tahapan kita ini rawan, rawan terhadap pelanggaran. Kalau kita breakdown gitu Pak, item per item, di mana yang paling rawan Pak? Kalau kita Sebenarnya bicara yang agak kontestasi, sedikit rawan partisipasi, itu mungkin pertama ya, yang tadi kita bicarakan daftar pemilih tetap. Ini kan persoalan itu masih klasik. menjadi isu kerawanan Pak. Ya, rawannya itu ya banyak yang kemudian tidak terdata, banyak kemudian yang memiliki hak tidak terdaftar. Itu yang pertama, kemudian di masa kampanye juga itu bisa jadi. Dan di masa pencoblosan hari sampai pada rekapitulasi. Kalau kita bicara partisipasi Pak, kita mengacu kepada Pileg dan juga Pilpres 2019, kita di angka 83. 80%. Iya. Artinya ini sangat tinggi Pak. Iya. Kenapa kemudian partisipasi masih diragukan begitu Pak? Ya, kondisinya kan ini berbeda ya. Ada saya kira paradigma yang agak sedikit berbeda antara legislatif presiden ya, kemudian dengan pemilihan yang kita sebut biasa pilkada ya. Sebenarnya kalau saya sih terbiasa dengan pemilihan. Oke. Ya, pemilihan di 2020. Pertama tentu dengan kondisi kita berada di tengah pandemi. Nah, pertarungan kita saya kira pelaksanaan ini hanya dua saja. Apakah kemudian partisipasi kita meningkat atau menurun? Nah itu kemudian pertarungannya ya, pertarungannya kenapa kemudian kami agak sedikit khawatir ya bahwa mungkin saja terjadi penurunan partisipasi dari apa yang sudah kita capai dari sebelumnya. Jadi alasan utamanya karena memang kita berada di pandemi Pak. Iya. Tidak ada alasan lain begitu Pak. Artinya kalaupun tidak ada pandemi, partisipasi Sulteng masih akan tinggi begitu di 80. Ya kita berharap seperti itu karena ini kan kemarin legislatif ya. Kalau kontestasinya kan ini beda. Ini kan lokal ini kan pemilihan gubernur, pemilihan bupati. Ya kita berharap juga seperti itu. Biasanya sih kalau pemilihan pemilihan kepala daerah, bupati ataupun gubernur minus palu mungkin ya, yang agak partisipasinya kalau dari pembacaan saya ada beberapa partisipasi yang memang turun. Tapi untuk kabupaten lain itu cenderung tetap saja. Tetap saja. Pak Ruslan, pengawasan memang lebih berat adanya ketika Pileg Pilpres Pak. Kami melihat sama saja. pada Sama intinya, saja Pak. iya. Jadi melihatnya sama saja. Iya. Artinya kerja dari Bawaslu pun juga akan sama begitu Iya. Pak. Baik. Oke Pak Dokter, Ya. partisipasi ini kemudian di samping kontestasi dan ini sudah menjadi acuan IKP dikeluarkan oleh Bawaslu Pak. Tanggapan Anda Pak sebagai akademisi gitu kan? Saya ingin mengatakan begini. Pilkada kali ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Apalagi kalau kita bandingkan pilpres. Pokoknya yang namanya election berbeda dengan yang kali ini. Kita berada di dalam situasi di mana ada pandemi COVID. Iya, di sini juga menjadi perhatian kita dan soal keselamatan dan soal nyawa manusia. Nah, karena kita berada di dalam situasi ini, makanya menurut saya, baik Bawaslu maupun KPU diberikan beban ganda. Oke. Di samping dia harus mensukseskan pilkada, ya, juga dia harus juga bagaimana juga menyelamatkan umat manusia dari akibat COVID ini, kita tidak tahu. Nah, ini adalah sesuatu yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya,
Makanya bisa jadi ada ancaman rendahnya partisipasi pemilih. Iya, misalnya kampanye saja nanti dibatasi. Iya. Iya. Kemudian orang di bilik suara. Iya. Apakah ya mudah-mudahan lah ke depan ini pandemi COVID ini bisa berhenti. Iya. Tapi kalau itu kita tidak ada kepastian mengenai itu, maka bisa mengganggu orang pergi ke bilik suara. Iya. Kan soal ketakutan, keselamatan juga penting. Keselamatan juga penting. Berdemokrasi juga penting. Oleh karena itu seperti benar yang dikatakan oleh Pak Ketua KPU tadi, bahwa ini kita di samping harus juga menggunakan jalan proses sesuai dengan tahapan, tapi juga harus bisa memastikan bahwa semua tahapan itu menggunakan standar protokol kesehatan. Baik. Iya. Nah, itu yang mungkin. Tapi bagaimana bisa memastikan itu? Banyak pertanyaan yang bisa muncul di situ. Siapa yang harus menyediakan? Bertanggung jawab. Iya, menyediakan itu. Iya, mungkin itu ditanya sama KPU. Bagaimana misalnya Bawaslu mengawasi ketika misalnya itu ada orang misalnya punya hak konstitusional memilih hanya karena dia tidak memiliki misalnya protokol kesehatan tidak disediakan, tidak masker, hanya itu bisa menjadi penyebab kehilangan hak konstitusional. Nah, semua itu bisa dipersoalkan oleh terutamalah para calon yang ikut berkontestasi di dalam. Artinya ada beban ganda begitu Pak, Iya, karena benar. satu beban penyelenggaraan seperti Iya. biasanya, dan dua ini beban bagaimana Iya. bisa melakukan persuasif di tengah-tengah pandemi begitu, untuk orang bisa nanti memilih. Pemirsa, kami membuka line telepon 0451 452 414 untuk Anda yang bisa bergabung dan mau bergabung bersama kami. Anda bisa menghubungi kami di nomor yang ada di layar televisi Anda, dan sudah hadir Ketua Bawaslu, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga salah satu akademisi UNTAD yaitu Pak Dr. Aminuddin Kasim begitu. Anda bisa menghubungi kami dan nanti kami akan merespon begitu apa yang menjadi perspektif ataupun juga opini Anda. Pak Tanwir, Ketua KPU, saya menyambung apa yang kemudian langsung menjadi pertanyaan tadi dari Pak Doktor begitu Pak. Semua hal yang berkaitan dengan sarana, prasarana, khususnya nanti juga di TPS, itu pun juga sudah disiapkan dari KPU Pak. Kalau kita bicara prokes, protokol kesehatan COVID Pak. Iya, semua disiapkan oleh kami, sudah siap untuk itu, sebab kita kan ada juga stimulan dari dana APBN, penyiapan APD, alat pelindung diri bagi teman-teman sampai pada bahkan sampai pada pemilih. Jadi nanti di TPS kita siapkan masker ya, siapa tahu ada datang pemilih yang tidak menggunakan masker, kita akan beri masker. Tentu sekali lagi bahwa kesepakatan pelaksanaan tahapan di tengah pandemi ini kan memang syaratnya itu adalah melakukan atau melaksanakan protokol COVID. Jadi semua tahapan memang harus dipastikan itu menggunakan protokol COVID. Oke, Pak Tanwir, kita sering melihat begitu di semua sosmed, medsos punya KPU begitu Pak. Ada dua item yang penting, keselamatan dan kesehatan Pak begitu. Hingga saat ini dua pokok penting ini masih terus begitu Pak. Artinya masih berjalan dengan baik begitu. Iya, alhamdulillah. Artinya kan begini, sebenarnya ada satu evaluasi kita yang paling mudah kita lihat. Kemarin kan selesai tahapan coklik. Tahapan coklik kan kemarin itu dimulai dari tanggal 15 Juli kalau tidak salah sampai Dan berjalan dengan baik Pak. itu sudah berjalan, dan sampai sekarang kita tidak menemukan ataupun mendapat laporan ada kemudian teman-teman misalnya ad hoc di bawah yang sakit atau kemudian terjangkit misalnya ya, seperti terjangkit corona seperti itu. Padahal pekerjaan mereka ini kan rawan sekali. Karena kenapa? Rawan door to door. Oke. Dari rumah ke rumah. Tapi alhamdulillah ini kan bisa berjalan, bisa lakukan dengan mengedepankan tetap ya keselamatan kerja para penyelenggara. Oke, simulasi sudah dilakukan Pak Tanwir khusus Sulawesi Tengah atau Palu begitu Pak? Kita baru rencanakan, sebab ini baru dilakukan oleh KPU RI untuk simulasi pemungutan suara. Insya Allah kita akan melakukan itu dan berkolaborasi dengan teman-teman KPU Palu. Oke, kapan kira-kira simulasi akan dilakukan? Mungkin 1-2 minggu ke depan, sebab kita juga menunggu petunjuk teknis terkait dengan Baik. TPS. Oke, Pak Ruslan, Ketua Bawaslu. Protokol kesehatan, keselamatan, dan kesehatan baik dari penyelenggara, kemudian juga peserta calon begitu, ke kepala daerah dan juga masyarakat ini memang menjadi penting begitu Pak. Bawaslu sejauh ini pengawasan terhadap dua hal ini seperti apa Pak? Ya, tentunya aspek protokol kesehatan ini karena dia sudah berwujud juga dalam bentuk peraturan, maka wajib bagi Bawaslu dan jajarannya untuk mengawasi juga pelaksanaannya. Nah, bentuk pengawasannya bisa dalam bentuk ada himbauan, anjuran, saran perbaikan. Nah, tapi
tolong kita lihat dulu konteks bentuk pelanggarannya. Perlu kita ketahui bahwa terkait dengan pelanggaran hukum protokol kesehatan itu tidak ada dalam undang-undang pilkada. Oke. Adanya itu adalah di peraturan hukum PKPU. lainnya di luar undang-undang pilkada. Nah, betul, memang ada di dalam peraturan teknis KPU Oke. terkait dengan penerapan protokol kesehatan di semua tahapan penyelenggaraan pilkada tahun ini. Nah, tapi perlu saya jelaskan, ketika kemudian ada konteks pelanggarannya itu, terutama misalnya dilakukan oleh pasangan calon, berarti subjek hukumnya pasangan calon, sesuai dengan kewenangan Bawaslu, Bawaslu hanya berwenang memberikan rekomendasi ke KPU. Untuk KPU memberikan teguran atau peringatan kepada peserta pemilihan yang bersangkutan. Lalu selain itu, apakah hanya itu bisanya Bawaslu? Bagaimana dengan aspek pidana? Karena ini diatur di luar undang-undang pilkada yang berdimensi pidana yang saya sebutkan tadi, ada diatur di dalam undang-undang karantina kesehatan, ada diatur dalam undang-undang wabah dan seterusnya. Berarti dia masuk kategori pidana umum. Pidana umum. Nah, kalau dia pidana umum, berarti Bawaslu hanya bisa memberikan rekomendasi, penerusan rekomendasi pelanggaran hukum lainnya ke instansi berwenang. Berarti kalau aspek pidana umumnya, berarti ke pihak kepolisian. Terus kemudian, karena kita juga sudah memiliki peraturan daerah, terkhusus dalam hal ini peraturan gubernur, maka aspek lainnya adalah bisa rekomendasinya ke pemerintah daerah, CQ, Kasatpol PP, untuk kemudian tindak lanjut penegakan hukum sesuai dengan peraturan daerah. Intinya, kalau kemudian ada laporan atau temuan, tentunya kami tidak bisa melakukan pembiaran. Kami akan tindak lanjuti sesuai aturan. Kalau pelanggaran administrasi, kami serahkan ke KPU. Kalau pelanggaran pidana, kami serahkan ke pihak kepolisian. Kalau pelanggaran peraturan gubernur, kami serahkan ke Satpol PP. Eksekusinya bukan di Bawaslu, tapi ada di instansi Jadi lain. Bawaslu memang hanya melakukan pengawasan dan kemudian nanti akan eksekusi itu ada di berbagai pihak begitu Pak Ruslan. Tapi sejauh ini Anda melihat bahwa memang semua tahapan ini masih sangat patuh begitu Pak kepada protokol kesehatan. Tadi Pak Tanwir mengatakan coklit saja akhirnya berjalan dengan baik, Bu. Walaupun sistemnya adalah door to door begitu. Intinya kami apresiasi kesadaran semua stakeholder. Dalam hal ini terkhusus kepatuhan penyelenggara, kemudian juga mekanisme koordinasi pemerintah daerah, gugus tugas, dan juga pihak keamanan TNI Polri untuk kemudian terus gencar melakukan himbauan kepada para pihak terkhusus peserta pemilihan juga, termasuk penyelenggara sendiri, untuk kemudian mematuhi protokol kesehatan dalam tahapan penyelenggaraan pilkada. Baik, pemirsa 0451 452414 kami buka bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Dialog Publik kali ini. Pak Tanwir, coklit Anda sampaikan berjalan dengan baik begitu Pak, dan kemudian tidak memunculkan klaster baru Pak begitu. Namun ketika kita melihat kemarin adanya deklarasi itu masa sangat berkumpul Pak. Kita pun juga belum mengetahui ada klasternya di sana begitu Pak. Walaupun yang datang ke KPU memang hanya sedikit, namun di lapangan begitu banyak. Ini memang bukan tugas KPU begitu Pak. Ketika ada masa berkerumun di lapangan. Namun bagaimana kemudian KPU bisa menghimbau Pak? Karena kita akan masuk tahapan kampanye selanjutnya begitu Pak Tanwir. Saya kira komunikasi kami dengan teman-teman tim bakal pasangan calon, ya khususnya partai ya, itu apa istilahnya intensif, terutama untuk mensosialisasikan itu. Ya, dari jauh-jauh hari kami sudah ingatkan, ya, misalnya pada saat pencalonan tidak boleh arak-arakan, tidak boleh batasi. Saya kira juga untuk tahapan-tahapan selanjutnya, apalagi tahapan kampanye yang kita tahu bahwa PKPU 10 memang kemudian sudah banyak yang mengatur ya, pembatasan-pembatasan yang jelas. Baik, Pak Tanwir, ditahan dulu PKPU 10-nya, nanti akan saya lanjutkan. Kita ke penelpon pertama. Selamat malam, Dialog Publik. Selamat malam. Ya, bisa tersambung? Ya, kita masih menantikan sambungan dengan penelpon masyarakat. Selamat malam. Oke, sepertinya belum. Ya, bisa diulang kembali 0451452414. Kami bahas penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, Bawaslu, KPU, dan juga akademisi sudah hadir bersama kita. Ya, jadi Pak, apa yang kemudian akan menjadi himbauan Pak ketika masa kampanye akan tidak ada kerumunan massa nantinya Pak?
Iya, saya kira kalau itu ya sudah kita Sudah sering sosialisasikan ya dihimbau. dari jauh-jauh hari kita sudah sosialisasikan bahwa sebelum adanya PKPU 10 ini kan perubahan dari PKPU 6. Oke. Ya, bagaimana kemudian pelaksanaan tahapan di masa pandemi. Saya kira sosialisasi ini sudah kami lakukan. Secara masif juga kami sampaikan kepada teman-teman. Baik. Bagaimana kemudian metode kampanye nanti, tatap muka bagaimana. Saya kira ini sudah jelas semua bahwa ada pembatasan-pembatasan. Kampanye di tempat umum ya, rapat umum bisa dilaksanakan, tetapi tentu ada pembatasan-pembatasan. Namun biasanya Pak masyarakat tidak paham begitu Pak. Artinya ini karena euforianya tinggi begitu Pak. Animonya tinggi, masyarakat ingin begitu Pak melihat pasangan calonnya begitu. Ya, saya kira memang ini kan kondisi yang tidak lazim. Ya, harus memang kita akhirnya harus menerima seperti ini. Karena inilah saya pikir, kembali lagi bahwa kesepakatan kita melaksanakan tahapan ini adalah pelaksanaan protokol COVID. Kalau itu misalnya harus dibatasi, ya dibatasi. Saya kira itu nanti kemudian menjadi ranah teman-teman Bawaslu. Oke. Apakah kemudian ini mampu? Ada keterlibatan pengamanan dari Polri, TNI begitu Pak Tanwir nantinya? Saya kira iya ya, karena ini juga mungkin terkait dengan mereka, apalagi impersonam kan merugi kepada mereka. Baik. Pak Dokter, Ya. euforia kontestasi pilkada memang begitu sangat tinggi Pak. Animo masyarakat ketika bicara pilkada apalagi begitu Pak. Ya, bicara kearifan lokal juga ingin mendukung pasangan calonnya. Namun sekali lagi kita di klaster COVID-19. Di wabah COVID-19. Kita tahan dulu Pak Dokter. Saya ke penelpon pertama. Selamat malam. Halo, selamat malam. Dialog publik. Dialog publik, ya sepertinya ada sedikit gangguan komunikasi kami bersama dengan masyarakat, bisa dilakukan perbaikan teman-teman subkontrol. Oke, Pak Dokter, bagaimana kemudian euforia ini tetap euforia, masyarakat tetap bergembira, namun masyarakat berhati-hati begitu Pak? Apa yang harusnya dilakukan pihak penyelenggara dan masyarakat? Menurut saya, ini kan tadi suasana yang tidak normal berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. KPU sudah melakukan pencegahan antisipasi dengan pembatasan misalnya waktu pendaftaran calon. Tapi kalau menurut saya tidak hanya cukup dengan KPU Bawaslu. Bagi saya ada hal yang lebih penting dari itu. Tumbuh kesadaran dari pasangan calon. Pasangan calon ini kan kelak kalau dipercayakan rakyat akan mau jadi bupati atau wali kota, gubernur atau itu. Di sini saatnya kita menakar komitmen kerakyatannya. Kalau Anda betul-betul mau jadi pemimpin, tunjukkan contoh yang baik. Bahwa jangan terlalu banyak mengajak orang pergi ke kampanye. Artinya, jadi keselamatan masyarakat lebih penting. Nah, saya mau didorong sebenarnya hal seperti ini. Bahwa apakah ada komitmen para paslon itu, memiliki kepedulian, punya sense of crisis bahwa ini suasana yang tidak normal. Iya, soal memang Anda harus misalnya banyak orang berkampanye, ini suatu hal berkaitan dengan elektabilitas. Tapi yang paling penting adalah keselamatan orang banyak. Oleh karena itu, saya ingin mau melihat, adakah di saatnya kita menakar komitmen bukan lagi politisi, negarawan, peduli ke Anda. Kalau banyak orang sakit sampai menyebabkan itu. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan dituntut ini persoalan hanya seakan-akan kepada penyelenggara pemilunya KPU. Paslonnya kita mau takar sekarang. Artinya ini akan menjadi pekerjaan rumah, Pak. Iya. Pada saat pun penyampaian visi dan misi begitu, Pak. Artinya pekerjaan rumah yang kemudian baru lagi untuk jangan mengajak banyak masyarakat ketika ada kampanye begitu. Iya. Nah, kalau dia tidak memperdulikan itu, menurut saya, bagi saya selalu pemilih, Anda tidak punya sense of crisis di tengah situasi pandemi ini. Lebih menonjolkan Anda merebut kekuasaan, jadi syahwat kekuasaannya lebih menonjol merebut tempat terhormat sebagai bupati, gubernur, daripada menyelamatkan umat manusia karena kesehatan tadi. Menurut saya saatnya sekarang dibangkitkan kesadaran masyarakat, saatnya Anda orang paslon mau peduli dia syahwat kekuasaannya atau menyelamatkan umat manusia. Baik. Kami sepakat untuk hal itu. Kita ke penelpon pertama lagi. Selamat malam, dialog publik. Halo, Pak, selamat malam. Ibu Nadine, Halo, selamat Ibu Nadine malam. di Tinggede. Silakan Ibu Nadine. Kurang jelas suaranya, Pak. Ya, bisa audionya, teman-teman. Monitor audio, selamat malam. Oke, selamat malam.
Dengan Ibu Ria Masih kurang jelas? di Puskut. Ya. Iya. Boleh Bu, dicoba lagi? Iya. Halo? Jelas? Ya, silakan. Silakan Ibu Nadine. Baik. Ibu Ria, Pak. Oh, ganti Ibu Ria sekarang. Ibu Ria di Puskut. Selamat malam Ibu Ria. Selamat malam. Ya, jadi begini Pak, saya mau tanya bagaimana dengan politik bansos ini Pak. Oke. Maksudnya Politik bansos ya Bu ya? perlu mengantisipasi ini gitu. Baik, baik. Baik, makasih. Terima kasih Ibu Ria. Ya, ini cukup kritis juga. Ini memang hal menjadi krusial juga begitu. Pak Tanwir, kami mendapat bocoran nantinya akan ada debat publik ya. Dan salah satu topik yang akan diangkat ini sudah disampaikan pasaran begitu Pak bersama Pak Dewa ya di dialog kami terakhir. Akan ada topik tentang bagaimana kemudian mengatasi pandemi, Pak. Iya, Iya, benar Pak. betul. Jadi Oke. kita akan lihat bagaimana komitmen para calon pemimpin. Kenapa KPU akan mengangkat topik ini, Pak? Ya, Kenapa KPU harus mengangkat topik ini, Pak? ya saya kira perlu. Sebab Perlu. kita sekarang pada masa pandemi. Bawaslu sendiri? Gitu Pak, setuju walaupun ya memang gawean KPU begitu Pak. Ya, jadi topik ini akan menjadi isu yang hangat nanti. Iya. Oke, baik. Pak Ruslan, ini ada pertanyaan dari Ibu Ria di Puskut. Politik bansos, Pak. Ya, kita lebih spesifik pun juga bicara Sulawesi Tengah, Pasigala ataupun juga pada Gimo. Kita masih bencana alam, belum terselesaikan semuanya, bantuan dana stimulan sampai hari ini masih menjadi PR. Ada petahana-petahana yang kemudian juga akhirnya bertarung kembali, Pak, begitu. Ditambah bencana non alam lagi, banyaknya BLT, bansos pun juga yang kemudian harusnya disalurkan dan belum tersalurkan. Akankah ini dipolitisasi nantinya Pak dalam kampanye? Pengawasannya seperti apa Pak Ruslan? Saya sangat bersemangat dengan pertanyaan ini. Alasannya seperti ini. Kalau kemudian ini dilanggar oleh petahana, politisasi bantuan sosial, petahana yang akan maju sebagai calon kepala daerah, ini bisa berkonsekuensi kepada pembatalan sebagai pasangan calon. Oke, itu sudah diatur Pak ya? Ya, itu diatur di dalam pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pilkada. Hmm. Lalu di mana letak irisannya? Bukankah kemudian kepala daerah, organisasi perangkat daerah juga punya kewenangan untuk kemudian menyalurkan bantuan sosial? Lalu dalam keadaan bagaimana ada tindakan yang kemudian mengarah pada pelanggaran hukum pilkada? Jadi dalam hal ini ada kewenangan untuk menyalurkan bansos itu. Tapi kemudian saat kemudian bansos itu penyalurannya disertai dengan kegiatan politik praktis yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, maka di sana letak pelanggarannya. Oke, dan itu akan langsung diberhentikan Pak? Nah, kalau saat ini karena belum ada penetapan Temuan. pasangan Oke, calon, belum ada penetapan. pasangan calon itu nanti ditetapkan tanggal 23 September. Kalau saat ini ada kejadian, maka pengawas pemilihan itu hanya bisa mencatat. Tapi setelah ada penetapan pasangan calon, maka Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota akan memberikan rekomendasi pelanggaran administrasi pasal 71 ayat 3 junto ayat 5 kepada KPU untuk kemudian membatalkan pasangan calon karena melakukan pelanggaran Bawaslu pasal akan sangat tegas mengawasi ini Pak. Iya. Akan sangat tegas Pak Ruslan. Iya. Akan sangat tegas ya. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam. Papa Dadang di Palu. Silakan. Silakan Bapak. Ya, terputus. Pak Dokter, politisasi bansos, politik praktis Pak di tengah-tengah bencana. Masih 2 tahun lalu alam, setahun ini adalah bencana non alam Pak. Akankah ini akan sangat menjadi hal-hal yang begitu mencuat nantinya Pak? Beda situasinya ketika kemarin habis gempa dan tsunami. Kemarin juga itu susah dibedakan yang mana bantuan kemanusiaan, yang mana bagi-bagi uang. Itu terutama di tenda-tenda pengungsian. Baik. Kali ini juga bisa berpotensi, dan ini ya Bawaslu harus sampai jeli melihat itu. Bisa berpotensi bagi-bagi alat-alat protokol kesehatan yang juga bantuan kemanusiaan, tapi juga mengajak orang untuk memilih dia. Nah, terutama pembagian bansos, itu tadi sudah dijelaskan bahwa ancamannya memang berat yang diatur di undang-undang. Itu adalah pembatalan. Itu di pasal yang disebutkan tadi 71 ayat 3. Yang itu juga diuntukkan dengan pasal 90 ayat peraturan KPU nomor 1
tahun 2020. Tapi itu setelah dia ditetapkan sebagai paslon. Oke. Baru kena jadi wilayah beroperasinya pasal 90 itu dia setelah Baik. ditetapkan. Pak Dokter mohon ditahan dulu, mohon maaf Pak, saya potong dulu. Kita ada penelpon selanjutnya. Selamat malam. Oke, Pak Pandangan kembali bergabung bersama kami. Silakan Bapak. Silakan Pak. Ya, terputus. Pak Dokter, bagaimana kemudian paslon harusnya meminimalisir hal ini Pak, terutama yang masih ada kaitannya petahana, incumbent begitu Pak? Menurut saya, karena itu hanya ditujukan terutama kepada petahana, jangan lakukan karena risikonya itu adalah pembatalan. Oke. Kasus seperti ini sudah banyak terjadi. Ya, sebelum-sebelumnya Pilkada 2017, 2018. Tapi memang pada akhirnya ada yang lolos karena setelah menempuh upaya hukum di Mahkamah Agung sampai ke Mahkamah Agung. Ya. Tapi bagi seorang calon yang tidak mau terlalu buang energi, lebih baik jangan melakukan daripada lolos lagi hanya karena menempuh upaya hukum. Berapa banyak biaya lagi kira-kira Baik. energi seperti Jadi itu. Pak Ruslan, setelah nanti dilakukan penetapan dan ketika hal ini terjadi, maka kemudian itu tidak menghitung dua kali begitu Pak, akan langsung diberhentikan gitu dari kontestasi. Kami akan keluarkan kalau faktanya ada, buktinya ada, kami akan kaji sehingga kemudian menghasilkan rekomendasi kepada KPU. Akan ada rekomendasi kepada KPU dan eksekusinya nanti di KPU. Ya Pak Tanwir. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam. Dialog publik. Selamat malam dialog publik. Ya. Selamat malam. Oke. Pak Tanwir, hasil kunjungan komisioner anggota KPU RI Pak Dewa kemudian mengunjungi staf begitu Pak di Tondo, akan diberikan rekomendasi akan ada TPS nanti. Ya, itu sementara kita kaji ya. Buat kajian untuk kemudian sampai arahan terkait dengan masalah itu. Yang pasti saya kira kami juga berkewajiban untuk mendekatkan pemilih. Artinya Pak, warga yang ada di Huntap Tondo ini kan dari misalkan Balaroa. Artinya mereka tidak perlu lagi begitu nanti ke Balaroa Pak. Ya, yang pasti kita akan mencarikan solusi yang terbaik. Oke. Apakah kemudian seperti itu atau mekanismenya nanti bagaimana? Saya kira ini kami juga sudah sepakat dengan Bawaslu. Intinya kami memudahkan pemilih melaksanakan hak mereka. Baik. Pak Ruslan, bagaimana kemudian Bawaslu pun juga akhirnya menyetujui kesepakatan ini? Artinya partisipasi harus dipertahankan begitu Pak. Artinya mobilisasi warga nanti 9 Desember tidak terlalu jauh sehingga membuang waktu, membuang tenaga, membuang uang begitu juga Pak. Iya. Khususnya kalau kita bicara Huntap. Ya. Ini berangkat dari prinsip bahwa jaminan warga negara yang memenuhi syarat untuk kemudian bisa menggunakan hak memilihnya pada 9 Desember mendatang. Nah, dalam rangka itu, ini kan tergambar kalau kemudian dia harus dikembalikan ke alamat sebelumnya, apakah tidak lebih baik coba kita kaji bersama dalam rangka dasar tadi itu untuk kemudian mendekatkan TPS di wilayah hunian. Tapi dalam hal ini sekali lagi kita menunggu peraturan teknisnya, SOP-nya, kemudian juga kita terus mengkaji terkait dengan hal tersebut. Memang sih dalam hal ini akan sangat mudah kalau kemudian pemilih tersebut itu item alamatnya dalam item identitas kependudukan itu mau merubah. Tapi kan kemudian itu kami temui di lapangan tidak mau merubah itu. Karena sangat terkait dengan aspek misalnya keberlanjutan bantuan dan seterusnya. Tapi Bawaslu setuju tetap memilih di Huntap saja atau setuju kemudian bisa dimobilisasi, difasilitasi untuk memilih di daerah asal begitu Pak? Tentunya kami harus kaji dulu, melihat dulu. Tapi kalau dasar prinsipnya seperti yang saya sebutkan tadi. Oke. Pak Dokter, kira-kira mana yang lebih baik Pak? Khususnya kalau kita bicara saudara-saudara kita yang masih di Huntap dan di Huntara. Prinsipnya saya setuju dengan mereka. Prinsip dasarnya adalah keterpenuhan hak asasinya orang untuk bisa memilih. Dengan menyediakan TPS yang paling mudah berarti sudah terpenuhan ham-ham di bidang politik. Cuma yang jadi soal yang perlu dipikirkan adalah soal administrasinya pemilih ini. Karena tadi didata by name, by address. Itu saja yang perlu dikerjakan, dipersiapkan oleh KPU. Ya.
Oke, kita Itu akan aja. menunggu rekomendasi begitu Pak Tanwir Iya, dari KPU nanti yang akan mengeluarkan SOP-nya begitu. 0451 452414 kami masih memiliki 5 menit waktu ke depan. Anda yang ingin bergabung bersama kami masih buka kembali begitu. Pak Ruslan, isu yang kemudian juga tidak kalah penting adalah isu netralitas ASN. Namun kita ke penelpon dulu. Selamat malam. Selamat malam. Halo, Ya, selamat malam. Bapak di mana Bapak? Dengan siapa? Sigit di Mongon City. Pak Sigit, langsung Pak Sigit. Singkat padat Pak Sigit, apa yang menjadi pertanyaannya atau opininya Pak? Ya, begini Pak. Kami mahasiswa Palu ini, kalau kita ini sebenarnya sangat mendukung ini penyelenggara maupun Bawaslu maupun KPU. Cuma kami ini bingung kan karena kayak di Donggala, tiba-tiba sementara penyelenggaraan PSBB diterapkan. Sedangkan kita ini mau melapor atau mau apa dan kita dibatasi. Nah itu kan kami dari mahasiswa mau tahu bagaimana caranya kami supaya bisa melapor ke Bawaslu supaya aman kami ke TPS begitu. Baik, jadi ada info Donggala melakukan PSBB Pak ya, Pak Sigit. Saya dengarnya di berita itu Oke, zona merah di sana. baik, baik. Karena ada beberapa penambahan kasus yang cukup tinggi. Terima kasih Pak Sigit. Terima kasih Pak Sigit. Ya, ini KPU apa Bawaslu nih? Pak Tanwir. Pak Tanwir, gimana kemudian Pak dengan COVID yang trennya ini masih naik terus Pak. Donggala ya kita tahu bersama kemarin beberapa hari ada beberapa kasus 4 kalau saya tidak salah Pak. Iya. Ketika ada pembatasan sosial Pak, apa yang harus dilakukan KPU? Ya, saya kira ya kita kan tidak ada lagi langkah mundur ya. Tahapan Ya. tetap harus jalan ya meskipun dengan kondisi ya itu artinya itu kondisi terburuk ya. Ya, Yang pasti kita tetap melaksanakan itu dan tentu sekali lagi memang penerapan protokol COVID ini harus ketika ada masyarakat yang takut Pak, gimana KPU melakukan persuasi Pak? Jangan takut, tetap pakai masker, tetap ada prokesnya begitu? Iya, saya kira yang paling penting itu ya gunakan masker, jaga jarak, cuci Ya. tangan, ya. KPU terus optimis Pak ya? Iya, ya karena kan begini ya, kami punya 73.000 lebih. Kalau kita kalkulasi dari PPDP kemarin sampai KPPS nanti, personil kami, Iya, sebenarnya kan menjadi duta kesehatan Pak, baik. ya untuk pencegahan COVID. Baik, dan selalu dilakukan rapid test Iya. kalau saya tidak salah secara Iya. berkala ya. Iya. Oke, saya kembali ke pertanyaan saya Pak Ruslan. Pak Ruslan, isu ASN Pak di Toli-Toli baru saja pun juga hadir tadi di Sulawesi Tengah hari ini. Di berita kami ada yang kemudian 3 ASN yang sudah dilaporkan karena adanya politik praktis Pak. Bawaslu bagaimana mengawasi netralitas ASN, TNI, Polri Pak untuk kontestasi yang sengit di 2020 ini? Terkhusus untuk ASN, saat ini sudah 51 kasus yang terpenuhi unsur pelanggarannya, Sulteng Pak ya? ya, sehingga kemudian Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota sudah menyampaikan rekomendasi ke Komisi ASN di Jakarta. Oke. Atas 51 kasus tersebut, sudah ada sejumlah 21 kasus yang ditindaklanjuti oleh Komisi ASN untuk memberikan sanksi kepada pegawai ASN yang bersangkutan. Itu macam-macam. Ada yang sanksi moral dan ada hukuman disiplin sedang sesuai dengan PP 53. Perlu kami sampaikan dalam hal ini bahwa sering dipersalahkan. Ini Bawaslu kewenangan apa melakukan penindakan pelanggaran ASN ini? Kita lihat dalam undang-undang, Bawaslu punya kewenangan untuk kemudian mengawasi pihak-pihak termasuk dalam hal ini konteks ASN, termasuk tadi TNI Polri, ketika kemudian melanggar asas netralitasnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini sering dipersalahkan. Kemudian yang berikutnya, pengawas pemilihan tidak bisa tinggal diam ketika kemudian ada pelanggaran nyata terjadi. Dalam deklarasi, ada seorang pegawai ASN datang ke sana. Oke. Kalau kemudian dibiarkan saja oleh pengawas pemilihan tanpa melakukan tindakan apa-apa, pada hakikatnya pengawas pemilihan tidak layak duduk di situ. Oke. Karena dia membiarkan pelanggaran Baik. terjadi. Baik, jadi ada 51 kasus tadi dan sudah ada 20-an yang 21 yang sudah tindak lanjut. sudah diambil Iya. tindak lanjutnya. Oke, Pak Dokter. Dari akademisi sendiri Pak, ASN bagaimana menjaga netralitas Pak Dokter? Ini persoalan ASN ini memang ada aturannya memang. Ya. Iya, soal netral kita bisa mendukung. Tapi sebenarnya ini lebih juga bukan cuma persoalan yang hukum tok semata, Baik, tapi baik. soal etika. Etika. Nah ini kalau dibiarkan oleh Lebih Bawaslu, singkat, maaf Pak Dokter, lebih singkat lagi.
Lebih singkat Pak, maaf. Ya, Iya. itu. Jadi selain hukum ini juga soal etika. Soal etika. Ya, tidak elok rasanya kalau sebagai ASN ikut-ikut juga misalnya like misalnya ikut kampanye. Kira-kira melalui gitu. sosmed Pak, Iya. karena sosmed ini akan sangat pun juga dipantau begitu terus Pak ya, head speech ataupun juga berita hoax, termasuk juga melike itu pun juga ada aturannya nanti. Kita akan bahas nanti mungkin saja dalam dialog kami. Terima kasih Pak Ruslan, Ketua Bawaslu, terima kasih Pak Tanwir, Ketua KPU, terima kasih Pak Dr. Aminuddin Kasim, Akademisi Untan Palu, dan pemirsa, marilah bersama kita mengawal penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pihak-pihak penyelenggara, namun menjadi tanggung jawab dari kita masyarakat Sulawesi Tengah khususnya. Terima kasih, semoga dialog ini bermanfaat untuk Anda. Kita akan bergabung bersama TVRI Nasional untuk program selanjutnya. Saya Jurus Efrain pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.